Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah sama-sama kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai detik ini kita senantiasa masih diberikan limpahan rahmat, limpahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat Islam, nikmat iman, dan juga tentunya adalah nikmat kesempatan, yang mana tahun ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama di bulan Ramadan. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah dan juga hasanah kita, Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada para sahabatnya serta para pengikutnya hingga yaumil akhir. Dan semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang yang beriman, sebagai seorang muslim, tentunya kita bergembira dan bahagia pada kesempatan kali ini. Pada bulan ini kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan lipatan-lipatan pahala, dan tentunya adalah bulan yang penuh dengan keistimewaan di dalamnya. Dan tentunya di bulan Ramadan ini, marilah kita jadikan momentum Ramadan ini sebagai sarana perbaikan diri kita, sebagai sarana perbaikan keluarga kita, sebagai sarana perbaikan masyarakat kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak nilai tarbiyah di dalam bulan Ramadan ini yang tentunya kita akan peroleh, khususnya adalah ibadah puasa. Maka tentunya pemahaman tentang ini harus senantiasa kita ulang agar senantiasa kita bisa melaksanakan ibadah bulan Ramadan ini dengan optimal, dengan maksimal, dan tentunya adalah dengan memiliki kualitas. Salah satu momentum di bulan Ramadan ini adalah momentum tazkiyatun nafs, momentum membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita. Karena tentunya hati yang bersih, hati yang baik, ini akan menjadi penentu sikap baik buruknya kita. Puasa Ramadan ini mentarbiah diri kita untuk senantiasa memiliki jiwa yang bersih. Karena sesungguhnya indikasi jiwa yang bersih ini adalah senang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di dalam Ramadan ini, bulan Ramadan ini, kita jadikanlah kesempatan ini untuk senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa kita juga mendapatkan ketakwaan dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah SAW bersabda, "Man shauma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, dengan kesungguhan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuninya dosa-dosa yang terdahulu. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Nah, tentunya kita pahami bersama juga jiwa yang bersih ini akan membuat seorang yang pertama adalah pada kejujuran. Jiwa yang bersih ini membuat orang akan menjadi seorang yang jujur, karena tentunya puasa ini jelas mentarbiah kita, mentarbiah setiap orang itu untuk berlaku jujur kepada siapapun. Walaupun kita tidak ada yang melihat kita, tapi kita senantiasa selalu merasa diawasi dan merasa selalu didampingi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua juga
Dengan jiwa yang bersih ini kita akan memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala bukan berarti kita lari dari Allah Subhanahu wa taala. Justru ketika kita memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, agar senantiasa kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian momentum yang kedua. Momentum yang kedua ini adalah momentum ibadah bulan puasa Ramadan adalah meningkatkan kemampuan mengendalikan hawa nafsu, ya. Nafsu makan, nafsu marah, dan juga tentunya adalah nafsu biologis, nafsu seksual, ya. Karena nafsu seksual ini menjadikan pintu setan untuk menjerumuskan kita semua sebagai umat, sebagai manusia, ya. Karena kita pahami bersama adalah bahwa nafsu seksual ini bisa menyeret orang atau menjerumuskan orang ke dalam lubang kemaksiatan. Banyak sekali orang-orang yang kaya menjadi miskin karena gara-gara nafsu seksual yang tidak tersalurkan dengan baik. Banyak pejabat-pejabat yang jatuh dari kursinya karena gara-gara tidak bisa mengendalikan nafsu seksual ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Ramadan, bulan puasa ini kita senantiasa dilatih untuk mengendalikan nafsu biologis kita, nafsu seksual kita, ya. Jangankan kepada wanita lain ataupun laki-laki lain, kepada istri sendiri, istri-istri kita, kepada suami kita pun tentunya kita diatur di dalam bulan Ramadan bagaimana kita, kapan kita bisa melampiaskan nafsu biologis ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian momentum yang terakhir, momentum yang ketiga di dalam bulan Ramadan ini adalah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa simpulkan, ya, bahwa puncak daripada ibadah bulan Ramadan ini, ibadah puasa pada bulan Ramadan ini adalah mendapatkan nilai takwa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, ya, sebagaimana telah diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Oleh karena itu, bulan Ramadan ini, dari Ramadan ke Ramadan tahun berikutnya, ya, dari satu peribadatan ke peribadatan yang lain, semestinya membuat orang menjadi semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratkan kita naik tangga dari tahun ke tahun, tentunya adalah naik setingkat, naik 2 tingkat, dan naik 3 tingkat. Dan harapannya adalah ketakwaan kita yang dapatkan di bulan Ramadan ini agar diaplikasikan di dalam kehidupan kita setelah bulan-bulan berikutnya, setelah bulan-bulan Ramadan. Manakala dari tahun ke tahun ibadah Ramadan kita tunaikan, tetapi tidak mendapatkan hasil, tidak mendapatkan ketakwaan sesuai yang ditargetkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya seperti yang di dalam sebuah hadis Ahmad, yang artinya adalah berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala, melainkan hanya lapar dan haus saja. Itulah yang kita dapatkan ketika kita tidak bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan maksimal, ketika tidak kita gunakan untuk senantiasa menabur kebaikan-kebaikan, untuk senantiasa menabur ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya puasa bulan Ramadan ini hanya berlaku hanya sebagai sekedar rutinitas dan berlalu begitu saja. Semoga kita termasuk orang yang sukses dalam melaksanakan bulan Ramadan di tahun ini. Demikianlah yang bisa kita sampaikan pesan-pesan Ramadan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.